Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berjumpa kembali dengan saya dalam momen spesial, momen Natal, di mana hari ini segenap orang percaya memperingati peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau Natal kali ini dirayakan di tengah-tengah COVID-19 yang melanda hampir seluruh di bagian tempat di dunia ini. Sehingga berdampak kepada banyak bidang atau segi kehidupan manusia, termasuk juga berdampak kepada peribadatan setiap orang-orang atau secara khusus berdampak juga kepada peribadatan kita sebagai orang-orang percaya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, semua orang bisa merayakan Natal di satu tempat atau di gedung gereja dengan persiapan yang maksimal. Kita bisa bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan, dan kembali memaknai peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi di saat ini oleh karena COVID-19, sebagian besar dari orang Kristen mungkin tidak bisa merayakan Natal di gereja. Sebagian besar mungkin ada yang merayakan di rumah masing-masing, ada juga yang merayakan melalui media internet, ibadah Natal online. Tetapi ada juga yang mungkin tetap merayakan ibadah di gedung gereja, tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedemikian itu, hendaklah tidak mengurangi sukacita kita di dalam merayakan peristiwa yang luar biasa ini, merayakan peristiwa Natal, hari kelahiran Juru Selamat manusia, Tuhan Yesus Kristus. Nah, tema hari ini yang didasarkan kepada Matius pasal 1 ayat 23 adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, secara khusus di dalam ayatnya yang ke-23, dalam ayat-ayat sebelumnya kita bisa melihat bagaimana seorang malaikat mengunjungi Yusuf dalam sebuah mimpi ketika dia ragu akan atau untuk meneruskan hubungannya dengan Maria oleh karena Maria sudah mengandung terlebih dahulu. Dan malaikat tersebut mengatakan bahwa bayi yang dikandung oleh Maria adalah kudus, adalah dari Roh Kudus, dan dia akan dinamakan, yang pertama dalam ayat sebelumnya, dia akan dinamakan dengan nama Yesus yang artinya Juru Selamat orang berdosa. Dan yang kedua, dia juga akan dinamakan Immanuel. Ayat 23, mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Immanuel, Allah menyertai kita. Tentu saja kata ini tidak asing lagi di telinga kita sebagai orang-orang Kristen. Ya, kata ini bahkan dipakai sebagai nama diri seseorang, juga dipakai sebagai sebuah nama gereja, dipakai sebagai sebuah nama kelompok kor mungkin, atau nama sekolah, bahkan nama rumah sakit, nama toko buku, dan sebagainya. Ya, nama yang sangat bagus sehingga dipakai untuk hal-hal yang baik. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Immanuel pun, nama Immanuel pun ternyata banyak juga disalahgunakan. Banyak orang mengucapkan Allah menyertai kita dengan begitu gampangnya, seolah-olah dengan ucapan itu otomatis Allah akan menyertai dia.
Allah akan mendukung setiap perbuatan-perbuatannya. Nah, banyak orang yang menyalahgunakan Immanuel sebagai semboyan untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa Allah berada di pihaknya dan juga memakai nama itu untuk membenarkan perbuatan-perbuatannya. Misalnya, saudara, para imam dan orang Farisi menghukum Yesus karena mereka menganggap bahwa Yesus menghujat Allah dan mereka merasa bahwa Allah berada di pihak mereka. Allah berkenan menyertai perbuatan mereka untuk menyalibkan Yesus Kristus. Di dalam sejarah kekristenan kita bisa menemukan sebuah sejarah yang sangat kelam, itulah perang salib. Di mana para serdadu perang salib menyebut perang itu sebagai perang suci karena menganggap bahwa Allah berada di pihak mereka. Mereka mengklaim bahwa Tuhan mendukung perbuatan peperangan mereka, pembunuhan yang mereka lakukan, lalu mereka mengklaim perang itu sebagai perang suci dan percaya bahwa Allah berada di pihak mereka. Bahkan pasukan Hitler juga beranggapan demikian. Mereka meneror dan membunuh orang-orang Yahudi, padahal pada ikat pinggang pasukan Hitler tersebut tertulis sebuah kata God mit uns, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, inilah kata Immanuel telah disalahgunakan dalam pengertian serta maksud dan tujuannya yang hanya semata-mata untuk meloloskan, untuk melegalkan kepentingan, keegoisan, bahkan ketamakan ambisi dari sebagian manusia. Jadi meskipun di satu sisi nama Immanuel dipakai untuk hal-hal yang sangat baik, tetapi rupanya nama Immanuel juga pernah disalahgunakan oleh manusia untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk meluluskan ambisinya yang justru banyak menimbulkan korban dari sesamanya sendiri. Nah, inilah sekelumit mengenai pemakaian kata Immanuel. Nah, di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita hanya menemukan 3 ayat di dalam Alkitab yang menulis kata Immanuel. 2 di dalam Perjanjian Lama, itulah dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dan pasal 8 ayatnya yang ke-8, dan di dalam Injil Matius ayat 1, Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23 yang menjadi renungan kita pada perayaan Natal hari ini. Nah, di dalam perikop firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, mereka akan menamakan dia Immanuel. Kita akan melihat beberapa aspek dari Immanuel ini. Yang pertama, saudara, siapakah Immanuel itu? Nah, dari keseluruhan perikop yang kita baca, Matius pasalnya yang pertama ini, maka kita akan menemukan dengan jelas siapa yang dimaksud dengan Immanuel. Tidak lain dan tidak bukan, dialah Tuhan Yesus Kristus. Malaikat berkata kepada Yusuf, beri dia nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Lalu Matius meneruskan hal ini supaya genaplah apa yang sudah dibuatkan bahwa mereka akan menamakan dia Immanuel. Bayi yang dilahirkan itu, bayi Natal yang dilahirkan itu diberi nama dengan sebutan Immanuel. Yesus Kristus adalah Immanuel. Yesus Kristus disebut sebagai Immanuel yang artinya Allah hadir menyertai kita. Atau Allah hadir di tengah-tengah kita. Ini berarti Bapak Ibu Saudara bahwa Allah yang Maha Kudus, yang transenden itu, yang jauh nun di sana itu berkenan menyatakan dirinya
di tengah-tengah kita, di dalam pribadi Yesus Kristus sendiri. Luar biasa. Allah berkenan hadir di tengah-tengah manusia. Allah berkenan menyatakan dirinya di tengah-tengah manusia, bahkan Dia ingin menyertai kita. Nah, oleh sebab itu tidaklah mengherankan kalau Yesus pernah berkata kepada Filipus ketika Filipus meminta Yesus menunjukkan Bapa kepada mereka. Ya, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Yohanes 14 ayat 9. Filipus berkata, "Tuhan, cukuplah semuanya itu, sekarang tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Ya. Lalu Yesus berkata, "Loh, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, bahwa barang siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa." Filipus telah melihat Allah yang ada di tengah-tengah mereka. Itulah di dalam pribadi Yesus Kristus sendiri. Nah, orang Yahudi, saudara, pernah berusaha melempari Yesus dengan batu karena Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah. Misalnya dalam Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai Allah. Orang Yahudi marah, mana mungkin Allah bisa menjadi seperti manusia? Mana mungkin Allah yang besar, yang luar biasa itu bisa hadir dalam sebuah pribadi manusia? Oh, orang ini menghujat Allah. Padahal Yesus berkata, "Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu." Dengan kata lain, Yesus ingin berkata, kamu sendiri telah melihat Allah. Tapi respon orang Yahudi menganggap perkataan Yesus itu sebagai sebuah penghujatan. Nah, kemudian Rasul Yohanes pernah menulis dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua dan juga ayat 14. Rasul Yohanes berkata, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Memang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, tetapi saudara, Rasul Yohanes menulis firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Ya. Dia adalah Allah, tetapi dia berkenan tinggal di antara kita, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya dan seterusnya. Rasul Yohanes melihat pribadi Yesus, Allah Immanuel, ada di tengah-tengah mereka. Kemudian Rasul Paulus juga menulis di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9. "Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan." Di dalam dia, dalam siapa? Di dalam pribadi Yesus Kristus berdiam Allah dalam inkarnasinya, dalam daging. Allah menjadi manusia. Jadi Immanuel ini berbicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah manusia. Allah dalam rupa manusia. Immanuel bicara tentang Allah yang berkenan menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yakni di dalam Yesus Kristus. Bangsa Israel selama ini memang mengenal istilah Immanuel, tetapi hanya sebatas simbol-simbol saja. Misalnya, mereka merasakan penyertaan Allah yang disimbolkan dalam tiang awan dan tiang api ketika memimpin mereka dalam perjalanan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Ya. Allah berkenan hadir di dalam tabut perjanjian. Bahkan Allah
ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dalam pengembaraan di padang gurun, dia berkata, aku akan mengutus malaikatku ya untuk menyertai kamu ya, dan sebagainya, dalam bentuk simbol-simbol. Tetapi kini Allah benar-benar menyatakan dirinya kepada manusia. Kini Allah benar-benar hadir di tengah-tengah manusia. Kini Allah benar-benar ada di tengah-tengah manusia. Tadi Paulus mengatakan dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Allah kini hadir di tengah-tengah manusia. Hidup di tengah-tengah manusia. Itulah Yesus Kristus. Rasul Yohanes, dia memahami hal tersebut sehingga dia menulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kami. Rasul Yohanes memahami hal ini, saudara. Allah betul-betul hadir di tengah-tengah manusia. Allah betul-betul menyatakan dirinya di tengah-tengah manusia. Dia ada di antara manusia sehingga dia disebut sebagai Immanuel. Jadi Yesus Kristus adalah Immanuel, yang artinya melalui kelahiran Yesus Allah datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa, dan untuk menyertai dan menolong orang yang percaya kepadanya. Allah bukan lagi Allah yang jauh, tetapi kini melalui Yesus dia adalah Allah yang dekat, yang mendengarkan doa dan yang tahu setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Allah berkenan hadir di tengah-tengah manusia. Allah menyertai kita orang yang percaya kepadanya hanya di dalam satu pribadi, tidak lain dan tidak bukan, itulah Yesus Kristus. Ketika kita melihat putra Natal itu, itulah tanda Allah hadir. Itulah bukti bahwa Allah hadir di tengah-tengah manusia di dalam pribadi Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Luar biasa, saudara. Selama ini Allah mengutus para nabinya. Selama ini Allah menyatakan dirinya dalam bentuk atau dalam hal-hal yang sifatnya terbatas, dalam sebuah simbol-simbol semata. Tetapi kini Allah berkenan hadir, ada di antara manusia. Allah berkenan menyertai manusia. Immanuel. Itulah identitas dari Immanuel. Siapakah Immanuel? Tidak lain dan tidak bukan, dialah Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, mengapa dia disebut Immanuel? Nah, kalau kita meneliti latar belakang munculnya Immanuel, maka kita akan menemukan bahwa latar belakang munculnya Immanuel, nah ini dia, bukanlah dalam situasi dan kondisi yang aman, bukanlah dalam situasi dan kondisi yang tentram dan tenang. Bukan, saudara. Immanuel justru muncul di tengah-tengah situasi dan kondisi yang dipenuhi dengan ketakutan, kebimbangan, kecemasan, keputusasaan, dan ketidakpastian. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya di dalam Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan 25, di situ kita melihat bahwa Raja Aram dan Israel ini ingin membentuk suatu koalisi dengan Yehuda guna mencegah laju perkembangan kekuatan Asyur. Kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Ahaz bimbang. Dan oleh sebab itu, karena kebimbangannya tersebut, karena keraguan-raguannya tersebut, maka Raja Aram dan Raja Israel memutuskan untuk menyerang Yehuda dan menghukumnya. Tadinya diajak berkoalisi, tetapi Ahaz justru menolak, bimbang, ragu. Justru mereka
Raja Aram dan Raja Israel yang tadinya ingin mengajak koalisi sekarang berubah ingin menyerang Raja Ahaz dan kerajaan Yehuda oleh karena kebimbangan atau bisa saja ketidakmauan untuk berkoalisi bersama Raja Aram dan Raja Israel menyerang Raja Asyur. Nah, ketika Raja Ahaz mendengar berita ini, raja itu gemetar ketakutan, saudara. Yesaya kemudian diutus Tuhan menjumpai Ahaz dan memberitahukan kepada dia supaya jangan takut. Yesaya bahkan menyuruh Ahaz untuk meminta pertanda kepada Tuhan untuk membuktikan kebenaran berita ilahi yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tersebut. Tapi sayangnya Ahaz justru menolak. Nah, menanggapi penolakan Raja Ahaz, Yesaya memberitakan bahwa Tuhan akan memberikan suatu pertanda kepada bangsa Yehuda, yakni seorang wanita yang akan melahirkan seorang bayi dan akan menamakannya Immanuel. Itulah tanda bahwa Tuhan betul-betul akan menolong dan menyertai Raja Ahaz. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ini hanya sebuah gambaran kecil dari ketakutan, kebimbangan, keputusasaan, dan ketidakpastian yang dialami oleh manusia. Yang sesungguhnya, ketakutan yang sesungguhnya atau gambaran dari keadaan manusia yang sesungguhnya adalah bahwa manusia sekarang hidup dalam ketakutan, ketidakpastian, keputusasaan, ketiadaan pengharapan, kebimbangan, kekhawatiran yang justru diakibatkan oleh dosa yang membuat mereka terpisah dari Allah sumber hidup manusia itu. Inilah ketakutan yang sesungguhnya. Inilah persoalan yang dialami oleh manusia yang sesungguhnya. Dan manusia tidak bisa menyelesaikan persoalan yang namanya dosa ini. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dikuasai oleh ketakutan, saudara. Pertama-tama, ketakutan tersebut adalah ketakutan terhadap kehadiran Allah yang kudus. Ketakutan sebagai sebuah akibat keterpisahan dengan Allah. Sebuah ketakutan akibat menyadari bahwa Allah pasti menghukum mereka yang sudah jatuh di dalam dosa. Manusia pada saat jatuh dalam dosa menjadi takut, dikuasai oleh ketakutan, dan menyadari ketelanjangannya serta menyembunyikan diri dari Allah. Ini dicatat dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tetapi Tuhan telah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ketika aku mendengar, ketika aku mengetahui bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya. Tadinya hubungan manusia dengan Allah begitu harmonis, sudah. Mendengar kehadiran Allah adalah sesuatu yang mensukacitakan. Mendengar kehadiran Allah, mendengarkan derap langkah Allah adalah sesuatu yang mensukacitakan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika mereka tahu Tuhan ada di sana, ketika mereka tahu Tuhan memanggil mereka, justru mereka jadi takut. Justru mereka bersembunyi, justru mereka menjadi malu karena mereka telanjang. Inilah ketakutan yang dialami oleh manusia akibat dosa. Dan ketakutan utama ini, saudara, membuat manusia pada akhirnya kehilangan damai sejahtera. Manusia kehilangan sukacita, manusia kehilangan pengharapan, hidup dalam ketidakpastian, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, bahkan saudara, kehilangan kehidupan atau persekutuan kekal dengan Allah. Ya. Nah, inilah yang menjadi latar belakang dari munculnya Immanuel. Ya. Di dalam keadaan yang hancur karena dosa, yang menyebabkan manusia
kehilangan damai sejahtera. Manusia kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, hidup dalam ketidakpastian, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, keputusasaan, bahkan kehilangan kehidupan atau persekutuan dengan Allah. Dalam keadaan yang demikian, Allah justru mencari manusia yang berdosa itu. Allah justru mencari manusia yang telah memberontak kepada perjanjian yang telah Dia buat itu. Allah justru mencari manusia di dalam ketakutannya, di dalam kecemasannya, di dalam ketelanjangannya, saudara. Allah mencari manusia yang bersembunyi karena merasa dia tidak layak untuk berjumpa dengan Allah yang kudus. Karena manusia sadar bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa. Allah justru tidak tinggal diam, saudara. Allah justru mencari mereka. Allah berkata, "Di manakah engkau?" Ketika manusia kehilangan Allah, ketika manusia kehilangan relasi atau persekutuannya dengan Allah, relasi dan persekutuannya dengan Allah terputus, Allah justru berkenan untuk kembali hadir. Allah rindu kembali hadir dalam kehidupan manusia berdosa. Allah yang selama ini jauh dari manusia berdosa, tetapi Dia berkenan untuk dekat kepada manusia berdosa, dan Dia ingin hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, Allah ingin hadir di tengah-tengah manusia untuk apa? Untuk membebaskannya dari belenggu dosa yang mengakibatkan manusia menderita. Allah ingin hadir kembali dalam kehidupan manusia. Kenapa? Allah ingin bersekutu dengan manusia. Allah ingin menyertai mereka. Dan kehadiran Allah tersebut dinyatakan di dalam satu pribadi. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Luar biasa. Ini adalah kabar sukacita. Ini adalah kabar gembira melebihi kabar sukacita apapun. Ya. Kita sudah mendengar bahwa pemerintah kita sudah mendapatkan vaksin dan akan segera diberikan kepada masyarakat. Ya, saya dengar berita terakhir gratis. Ya, ini kabar sukacita. Tapi mungkin juga tidak sepenuhnya sukacita, saudara. Banyak orang yang masih ragu. Apakah ampuh? Apakah tidak ada efek samping dan seterusnya? Kabar sukacita, ya. Tapi ada kabar sukacita yang melebihi kabar sukacita apapun. Apa itu? Allah mencari saudara dan saya. Allah mau membina relasi dengan Bapak Ibu saudara dan saya. Allah ingin memulihkan kehidupan rumah tangga saudara. Allah ingin memulihkan persekutuan saudara yang selama ini putus oleh karena dosa. Allah ingin hadir di tengah-tengah kehidupan saudara, menyertai saudara, memimpin saudara, dan memelihara kehidupan saudara. Allah ingin membebaskan saudara dari kuasa dan kutuk dosa. Allah ingin membebaskan saudara dari cengkraman setan yang membuat saudara menderita selama ini. Allah ingin membebaskan saudara dari penderitaan akibat dosa dan membawa ke dalam persekutuannya yang penuh dengan kehidupan yang berkelimpahan. Ini kabar sukacita, saudara. Immanuel membawa kabar sukacita. Kelahiran Yesus Kristus ini adalah sebuah bukti bahwa Allah telah hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita dari dosa dan berbagai penderitaan akibat dosa. Kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, hidup dalam ketidakpastian, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, bahkan kehidupan atau persekutuan kekal dengan Allah. Allah ingin menyelamatkan kita dari penderitaan itu, saudara. Di dalam kelahiran Yesus, Allah hadir di tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, inilah yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Dua hal. Siapakah Immanuel itu? Dan mengapa dia disebut sebagai Immanuel? Aplikasinya bagi kita saat ini adalah yang pertama, Yesus Kristus adalah Immanuel.
Yesus Kristus adalah Allah yang berkenan menyatakan dirinya kepada manusia, kepada saudara dan saya. Kelahirannya adalah sebuah bukti nyata bahwa Allah benar-benar hadir di tengah-tengah manusia dalam rupa manusia. Bahwa Allah berkenan mencari manusia, Allah merendahkan dirinya, mengambil rupa sama seperti kita. Karena apa? Karena dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena dia rindu untuk menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena dia ingin hadir membawa terang, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa pengharapan, membawa keselamatan kekal, membawa terang kemuliaan Allah dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan rumah tangga saudara, dalam kehidupan pekerjaan saudara dan sebagainya. Hanya di dalam Yesus Kristus sajalah, hanya di dalam Yesus Kristus sajalah Allah berkenan menjumpai manusia. Allah berkenan menjumpai saudara dan saya. Allah berkenan ada di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Allah berkenan dilihat, diraba, dirasakan, dinikmati oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah sebabnya Yesus Kristus disebut Immanuel. Nah, oleh sebab itu kita hanya percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah Allah menyatakan dirinya. Allah tidak menyatakan dirinya kepada siapapun juga selain hanya di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia Allah yang hadir di tengah-tengah manusia. Oleh sebab itu, mari kita percaya bahwa kehadiran Allah hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus saja. Yang kedua, saudara, Allah sudah hadir dan menyatakan dirinya di tengah-tengah kita. Tentu saja di dalam pribadi Yesus Kristus yang kelahirannya kita rayakan dan kita peringati hari ini. Maukah saudara percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara? Cara yang benar dalam merayakan dan memperingati kelahiran Yesus Kristus, cara yang benar di dalam merayakan dan memperingati Natal bukanlah dengan pesta pora, bukanlah dengan harus adanya aksesoris Natal, bukan saudara. Cara yang benar dalam merayakan dan memperingati Natal atau kelahiran Yesus Kristus adalah membuka hati Bapak Ibu Saudara, membuka kehidupan kita supaya Dia masuk dan tinggal di dalam kehidupan kita. Cara yang benar merayakan dan memperingati Natal adalah mempercayakan hidup kita kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah ingin hadir di dalam kehidupan kita. Allah ingin menyelamatkan kita dari kuasa dan kutuk dosa. Allah ingin menyertai kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, maukah Bapak Ibu Saudara, maukah kita membuka hati kita untuk percaya kepadanya? Yang ketiga, saudara, mari kita mengimani kehadiran dan penyertaan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Allah telah hadir dan menyatakan dirinya kepada kita di dalam pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kita bisa mengalami, kita bisa menikmati kehadiran dan penyertaan Allah di sepanjang kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun yang kita alami, di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, kita bisa mengalami, menikmati kehadiran, penyertaan Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Bahkan kita bisa menikmati kehadiran Allah sampai kepada kekekalan nanti. Nah, oleh sebab itu, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, saudara, kita bersyukur. Pada saat kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus, maka kita akan mengalami, menikmati kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan mengalami jamahan Tuhan, kita akan mengalami penghiburan Tuhan, kita betul-betul akan merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita, apapun situasi pergumulan, ketidakpastian yang saudara alami saat ini.
COVID-19 yang menjadi pergumulan dunia saat ini, yang telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan manusia, yang telah menyebabkan ketidakpastian dalam segala hal, bahkan ketidakpastian sampai kapan COVID-19 ini akan berlalu. Tetapi itu semua tidak bisa memisahkan atau menghilangkan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita saat ini, saudara. Itu semua tidak bisa membatalkan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Allah di dalam Yesus Kristus pasti akan menyertai kita, pasti akan menuntun kita, pasti akan memberi kekuatan kepada kita, pasti akan memberikan penghiburan kepada kita, pasti mengangkat kita ketika kita jatuh, ketika kita mengalami kegagalan, pasti akan menguduskan kita, pasti akan memulihkan kita, pasti akan memberikan damai sejahtera kepada kita, pasti akan memberikan sukacita kepada kita, pasti akan menguatkan pengharapan kita, pasti memelihara seluruh kehidupan kita, pasti memberi kepastian. Allah Immanuel. Dia akan diberi nama Immanuel, Allah menyertai kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersyukur. Mari kita bersukacita ketika memperingati peristiwa Natal ini. Tuhan masih izinkan kita untuk memperingati peristiwa kehadiran Allah di tengah-tengah manusia. Untuk menguatkan kita. Untuk memberi kita kepastian. Untuk memberi kita pengharapan. Meskipun di sekitar kita ada 1001 macam alasan ketidakpastian. Tetapi ketika Allah yang Immanuel itu ada di dalam kehidupan kita, maka dia pasti akan menyertai kita. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, inilah firman Tuhan yang bisa kita renungkan dalam perayaan Natal kali ini. Di tengah COVID-19 yang berdampak kepada perayaan Natal kita di tahun ini, kiranya tidak mengurangi sukacita kita. Tidak mengurangi iman, pengharapan, damai sejahtera kita kepada Tuhan. Sebab dia hadir. Di tengah COVID-19 pun dia hadir. Di tengah tantangan dan pergumulan apapun dia hadir. Bahkan kehadiran Allah ini menjadi jaminan. Bukan hanya ketika kita hidup di dunia ini. Tetapi kelak ketika kita sampai kepada kerajaannya yang kekal di surga nanti. Akhirnya saya ingin mengucapkan selamat hari Natal buat Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.